Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekitar kita yang kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan sehingga berdampak pada persoalan hukum. Salah satu kebiasaan yang terjadi adalah terkait pengangkatan anak atau adopsi. Adopsi biasanya hanya karena didasarkan atas kebudayaan, budaya pengangkatan anak. Anak itu diberikan oleh orang tua kepada orang tua yang akan mengangkatnya hanya didasarkan atas kepercayaan. Padahal proses pengangkatan anak seharusnya dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Nah, banyak kemudian kalangan masyarakat yang tidak memahami dampak yang akan terjadi di kemudian hari terkait soal status hukum daripada anak dan terkait dengan statusnya sebagai ahli waris dalam suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris. Nah, dasar yang berlaku soal pengangkatan anak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Nah, di dalam peraturan pemerintah tersebut ada deretan tahapan yang harus dilalui. Biasanya yang terjadi adalah pemohon, orang yang akan melakukan proses pengangkatan, mengajukan permohonannya tersebut secara tertulis kepada dinas sosial. Dinas sosial yang nanti kemudian melakukan proses pengkajian, proses penelitian kelayakan, sampai kemudian ada sidang tim pertimbangan izin. Dan puncaknya adalah oleh dinas sosial melalui kepala dinasnya mengeluarkan surat keputusan tentang kelayakan pengangkatan anak tersebut. Surat keputusan tersebut kemudian dijadikan dasar pengajuan permohonan ke pengadilan, pengajuan penetapan pengangkatan anak di pengadilan. Nanti kemudian di dalam pengadilan, hakim yang memeriksa permohonan tersebut akan memeriksa seluruh dokumen, terkait dokumen akan memeriksa saksi, lalu kemudian mengeluarkan penetapan terkait kelayakan orang tersebut untuk menjadi orang tua angkat. Nah, mekanisme-mekanisme ini berdasarkan Peraturan Pemerintah 54 2007 akan berdampak pada status anak. Ketika anak itu diangkat berdasarkan penetapan pengadilan yang rangkaian-rangkaiannya dapat dibaca dalam Peraturan Pemerintah 54 2007, maka tentunya status hukumnya anak tersebut kedudukannya sama dengan anak yang lahir dalam sebuah perkawinan yang sah. Jadi kedudukannya adalah merupakan ahli waris. Terkait persoalan-persoalan hak yang nanti dia miliki sebagai ahli waris itu sejajar tentunya dengan anak yang sungguh. Kalau kemudian diangkat berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak tanpa melalui proses penetapan di dalam pengadilan, tentunya tidak ada persoalan hukum. Kalau kemudian di kemudian hari anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah tidak mempersoalkan persoalan tersebut. Tapi kalau kemudian di kemudian hari si anak yang lahir dalam perkawinan yang sah mempersoalkan mekanisme pengangkatan anak yang hanya dilakukan di bawah tangan, nah ini yang menjadi persoalan hukum. Persoalannya adalah apakah anak tersebut akan mendapat hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, atau kemudian dia tidak memiliki hak sama sekali karena tidak diangkat berdasarkan prosedur mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah 54 2007. Bahkan pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipidana. Sehingga kita berharap niat
mungkin niat pengangkatan anak di bawah tangan sama. Niatnya adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik dari anak, untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang sejajar dengan tujuan pokok yang dituangkan dalam peraturan pemerintah 54 tahun 2007. Sejajar, niat baik kita tentunya sejajar, tetapi kita pun harus melakukan proses perlindungan terhadap anak yang diangkat. Proses perlindungan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga status hukumnya dilegitimasi oleh putusan pengadilan. Mungkin ini hal yang bisa saya bagikan. Saya berharap kemudian masyarakat dididik untuk membiasakan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kita memiliki landasan hukum yang cukup terkait persoalan-persoalan yang akan dialami di kemudian hari. Demikian apa yang bisa saya bagikan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.